semuanya, apa kabar? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi pada mata pelajaran prakarya kelas 7. Materi sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang jenis-jenis, karakteristik, segala sesuatu tentang bahan-bahan serat. Nah, sekarang apa yang mau kita pelajari? Kita akan membahas tentang contoh-contoh produk kerajinan yang terbuat dari bahan serat, juga bagaimana cara pembuatan produk kerajinan tersebut. Sebelum masuk ke materi, coba diingat-ingat lagi materi sebelumnya. Ada apa aja sih jenis-jenis bahan serat? 2 hours later. Ada yang dimasukkan ke klasifikasi buah, biji, batang, daun, bahkan ada yang dari hewan yaitu stapel dan filamen. Klasifikasi yang pertama kita punya biji. Nah, contohnya ada apa aja nih biji? Kita punya kapas dan punya kapuk. Salah satu contohnya itu kapas untuk bahan kosmetik, untuk membersihkan muka ketika mau berdandan ibu kalian. Yang kedua ada kapuk. Contohnya tempat kalian tidur, kasur, bantal, itu berisi apa? Berisi kapuk. Untuk klasifikasi batang dan daun, produk kerajinannya itu hampir semuanya sama. Kenapa? Karena proses pengolahannya pun nyaris sama semuanya. Apa aja sih contoh-contohnya? Misalnya piring yang dianyam yang biasa kalian temui pas ikut orang tua kondangan. Ada kan yang kayak gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Di rumah pasti kalian juga punya tempat penyimpanan makanan yang terbuat dari anyaman bambu. Nah, itu disebut apa di tempat kalian? Bobokok atau apa? Topi yang biasa dipakai ke sawah. Ada sendal, ada sepatu, ada tas, dompet, bahkan tikar. Nah, selanjutnya klasifikasi buah. Kita punya satu benda yaitu kelapa. Kelapa ini apa yang diambil? Karena dari pohon kelapa itu ada banyak yang diambil untuk produk kerajinan, tapi fokus kita itu kan ke serat. Jadi yang diambil adalah sabut kelapanya. Nah, biasanya sabut kelapa itu dipakai untuk apa? Bisa dipakai untuk membuat sapu, bisa juga dipakai untuk membuat tambang, yang nantinya tambang itu pun dibuat menjadi produk kerajinan yang lain. Selanjutnya klasifikasi hewan itu ada dua, stapel dan filamen. Untuk stapel kita punya dua hewan yang biasa diambil bulunya untuk membuat pakaian, yaitu alpaka dan domba. Kedua binatang ini punya karakteristik bulu yang sama, itu sedikit kasar tapi hangat. Jadi produk yang biasa dihasilkan pun biasanya itu berupa shawl atau jaket raju. Untuk filamen hanya ada satu binatang yang kita ambil seratnya, yaitu ulat. Ulat sutra. Apanya ulat sutra? Kepompongnya. Kalau kalian tahu bentuk kepompong ulat sutra seperti ini, dia warnanya putih dan nanti dia diambil serat pompongnya untuk apa? Untuk dijadikan benang sutra, terkenal dengan kainnya yang sangat halus dan juga berkilau. Pakaian-pakaian yang terbuat dari bahan kain sutra itu pasti harganya mahal. Salah satu alasannya itu karena proses pengolahannya itu cukup rumit. Untuk proses pengolahannya ada yang versi manual dan versi modernnya dengan menggunakan mesin. Kalau versi manual kita juga bisa membuat sendiri. Misalnya mau membuat pakaian rajut, apa aja yang dibutuhkan peralatannya? Kita butuh gunting, butuh jarum, terus apalagi penggaris kalau memang dibutuhkan. Nah, untuk proses pembuatannya karena sulit ibu jelaskan, jadi ibu menyiapkan video yang bisa kalian tonton tentang proses pengolahan produk kerajinan yang terbuat dari bahan serat. Yuk disimak. Fems, masih soal kerajinan nih. Lihat deh, warnanya unik banget kan? Ngomong-ngomong, kalian udah tahu ini kerajinan apa? Kenalin ya, ini namanya kerajinan mendong, Fems. Kerajinan mendong menjadi ciri khas dari Kelurahan Singkup, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya. Mendong adalah tumbuhan yang hidup di rawa, Fems. Tanaman ini tumbuh di daerah berlumpur dan memiliki air yang cukup. Mendong adalah salah satu jenis rumput yang tumbuh hingga mencapai ketinggian 125 cm.
Makanya bahan ini cocok disulap jadi tikar. Langsung kita lihat bikinnya yuk. Mendong yang sudah kering dipilih untuk menyesuaikan warna Fems. Biasanya sih warna yang ada cuma ada dua, yaitu putih dan coklat. Lalu potong mendong menjadi ukuran 1 meter. Mendong yang dipotong agar kerajinan yang dihasilkan bisa sama rata tuh. Sekarang waktunya pewarnaan Fems. Proses pewarnaan ini untuk mendapatkan pola warna yang dihasilkan pada kerajinan nanti. Proses pewarnaan ini gak susah kok. Mendong cukup direbus dalam air pewarnaan sampai meresap. Awas, hati-hati Fems, jangan sampai kena air panas. Tinggal jemur sampai kering dan warna meresap sempurna. Proses pengeringan ini bergantung sama cuaca Fems. Semakin panas cuaca, maka semakin cepat juga keringnya. Kalau udah kering, langsung olah aja deh. Pembuatan tikar mendong biasa pakai teknik tenun Fems. Batang-batang mendong dimasukkan ke dalam sebuah pipa seperti ini. Selain gampang masuk, proses ini nggak lepas dari pola dan warna yang dihasilkan. Kerajinan tikar mendong lebih banyak pakai tenaga pengrajin dibandingkan dengan kerajinan kain bordir. Alat yang digunakan juga masih tradisional kok. Oh iya Kang, ini kenapa sih harus ditenun kayak gini? Kenapa nggak dianyam aja? Ya karena kan mendong itu materialnya agak lentur ya. Jadi kalau untuk dianyam itu agak susah. Soalnya nggak rapat gitu kalau dianyam. Setelah mencapai ukuran tikar yang diinginkan, benang ini kemudian dipotong dan diikat supaya nggak lepas. Sip, udah jadi nih. Sekarang waktunya finishing biar hasil kerajinannya rapi, Fems. Bagian ini nggak terlalu susah kok, cuma motong bagian ujung yang berada di luar ikatan tikar aja. Tapi tetap harus hati-hati ya, biar nggak motong bagian tikar lainnya. Biar hasilnya memuaskan, bagian ujung tikar dikasih lapisan lain, Fems. Cakep deh pokoknya. Fems, kerajinan mendong ini sekarang nggak cuma jadi tikar aja loh, tapi ada juga sendal, tas, dan kerajinan lainnya. Lucu dan unik ya. Selain itu, kerajinan ini juga ramah lingkungan, Fems. Penting banget tuh. Nah, itu tadi bahasan kita untuk kali ini. Kalau ada yang masih belum jelas, bisa japri aja ke Ibu atau komen di bawah. Oke? Sekian video kali ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, dikumpulkan segera secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.